Tes. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan mempersatukan kita di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini mengingatkan kepada kita hidup itu singkat. Kita nggak tahu seberapa lama Tuhan mempercayakannya. Mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Dengan tidak membagi perhatian kita kepada yang lain. Terkhusus pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita fokus di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan ajar kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang memohon pengampunan yang daripada Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Bagi yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Engkau ya Bapa. Sungguh kami mohon ampun atas semuanya ini Bapa. Dan pada malam hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Dan biarlah Engkau menolong hati pikiran kami untuk kami boleh berfokus terhadap ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah hati pikiran kami boleh tetap tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Semua kami serahkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Joan Tauresi. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita membuka hati kita dengan mengangkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita boleh bersama-sama menyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kepada hambanya kami persilakan. tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk, terima kasih sudah melayani. Apa kabarnya pada malam hari ini? Baik? Ada ketenangan di dalam hati?
Ada? Sungguhkah pada malam hari ini keberadaan kita ada di tempat ini? Sungguhkah? Siap belajar firman Tuhan pada malam hari ini? Ya, kiranya Tuhan boleh memampukan kita dan juga menyiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di hadapan-Mu kami merendahkan diri dan kami mengakui bahwa kami lemah dan terbatas. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami merindukan akan uraian kebenaran firman-Mu yang boleh melawat kami dan juga yang mampu mengubahkan hidup kami semakin serupa Kristus. Tetapi Tuhan, banyak hal-hal di sekeliling kami yang bisa membuat fokus kami terpecah daripada Engkau. Dan kiranya Tuhan saja yang menolong kami, memampukan kami untuk boleh sungguh-sungguh memperhatikan dan juga belajar akan uraian kebenaran firman-Mu. Kiranya mungkin ada kuasa di sekitar kami yang ingin menjauhkan kami daripada kebenaran firman-Mu, kami tolak itu ya Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk sungguh-sungguh belajar pada malam hari ini. Murnikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini gitu ya, tema kita cukup menarik. Agak sedikit emosional dan juga dramatis gitu ya. Temanya adalah perhatian yang terbagi gitu ya. Saya ingin memulai renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa seseorang itu perhatiannya bisa terbagi? Mengapa perhatian seseorang itu bisa terbagi? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Satu orang, dua orang, dari sebelah sini, dari sebelah sini. Kenapa bisa terbagi perhatian seseorang itu? Laura, kira-kira kenapa sih perhatian seseorang itu bisa terbagi, Laura? Enggak tahu. Kenapa kira-kira ya? Kurang fokus. Apa lagi? Ada lagi? Elsa? Bosen? Oh ya. Semoga pada malam hari ini tidak membosankan ya. Ada lagi? Di Acen? Cari perhatian yang lain. Oke, itu adalah jawaban-jawaban yang setidaknya mewakili dari antara kita yang pada malam hari ini hadir. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel tentang kehidupan pernikahan gitu ya. Artikel itu mengatakan bahwa setelah pasangan memiliki seorang anak gitu ya, salah satu tantangan terbesar yang sering kali muncul adalah perhatian yang mulai terbagi. Kita tahu bahwa ketika sudah mempunyai anak, maka orang tua itu dia harus memberikan waktu, tenaga, dan kasih sayang yang lebih besar kepada anaknya gitu ya. Dan akibatnya tidak jarang di dalam sebuah relasi, yaitu suami dan istri, akan terjadi kerenggangan. Bahkan seringkali dari salah satunya akan mengatakan seperti ini gitu ya. Kamu sekarang lebih perhatian kepada anak ya daripada kepada saya. Kenapa sih kamu tidak memperdulikan saya lagi? Kenapa kamu lebih memperhatikan dia? Nah itu kata-kata yang sering kali muncul gitu ya di dalam artikel ini dikatakan. Dan satu hal yang pada akhirnya ketika saya membaca artikel ini yang saya pelajari ada satu prinsip sederhananya saudara. Apa itu? Yang saya pelajari di sana adalah hubungan itu selalu mengikuti perhatian seseorang. Dia selalu mengikuti perhatian seseorang gitu ya. Jadi semakin kita memberikan perhatian kepada seseorang, maka di dalam sebuah hubungan atau relasi, orang itu akan semakin dekat gitu ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia atau orang tersebut tidak memberikan perhatian atau perhatiannya mulai berkurang, maka hubungan itu perlahan-lahan akan renggang, akan asing, akan menjauh. Itu prinsip sederhana yang ketika saya membaca, oh iya ya, benar ya, benar ya. Dan ternyata gitu ya, hal itu tidak hanya berlaku ketika saya merenungkan, tidak hanya berlaku di dalam hubungan kita manusia sesama manusia dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Tetapi itu juga berlaku di dalam hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun orang percaya, orang Kristen yang mengikuti Tuhan ketika dia berjalan atau bangun tidur dan lain sebagainya, dia mengatakan bahwa hari ini saya mau meninggalkan Tuhan. Pasti yang digongkan di mana-mana adalah saya mau dekat kepada Tuhan. Saya makin mau serupa dengan Kristus. Tetapi tanpa kita sadari gitu ya,
kita menjauh daripada Tuhan. Kita tidak lagi memberikan perhatian kita kepada Tuhan. Perhatian kita mulai direbut oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Entahkah itu pekerjaan, entahkah itu keluarga, entahkah itu hiburan, atau mungkin media sosial, bahkan gereja ya, pelayanan yang ada di gereja itu juga bisa merebut perhatian kita kepada Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya tanpa kita sadari gitu ya, hal-hal yang ada di sekeliling kita ini membuat kita ketika berdoa yang mungkin berdoanya dulu bisa 1 jam, sekarang menjadi setengah jam. Atau yang sering berdoa setiap hari akhirnya apa? Doanya hanya dipersingkat. Atau doa hanya pas perlu-perlunya aja. Lalu mungkin firman Tuhan yang sering dibaca akhirnya diabaikan gitu ya. Dengan beralasan saya tidak lagi sempat karena saya harus begini, saya harus mengurus hal-hal yang ada di sekeliling saya. Dan itu yang membuat hati kita perlahan menjadi dingin kepada Tuhan. Kita menjauh kepada Tuhan tanpa kita sadari. Dan yang menariknya ternyata dari pergumulan yang semacam ini gitu ya, kita tidak sendirian gitu ya. Di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang bernama Marta mengalami hal yang serupa. Dan malam ini melalui kisah Marta dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, kita akan belajar satu pertanyaan yang sangat penting bagi setiap kita berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Apakah itu? Apa yang sebenarnya sedang menguasai perhatian hati kita? Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Seperti biasa saya tidak menampilkan di PPT, saya berharap setiap kita boleh membuka Alkitab kita, jika yang membawa Alkitab fisik, atau juga mungkin Alkitab online gitu ya. Sudah? Oke, saya akan membacakan ayat 38, Bapak Ibu 40, begitu seterusnya nanti sampai 42 gitu ya, tidak banyak. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42, tema atau judul yang diberikan oleh LAI adalah Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Silakan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita memahami dulu latar belakang dari kisah ini gitu ya. Kita tahu di dalam kisah ini bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem gitu. Di tengah perjalanan ia singgah di sebuah desa dan ia diterima oleh Marta, di rumah Marta gitu ya. Nah ketika kita membaca bagian ini, gitu mungkin kita akan merasa membayangkan bahwa ketika disebutkan Marta itu sibuk, maka yang kita pikirkan, oh Marta mungkin sibuk memasak karena akan ada tamu yang datang, yaitu seorang rabi, seorang guru gitu ya, seorang yang terhormat gitu. Tetapi bagi orang Yahudi pada abad pertama itu bukan persoalannya, bukan hanya sekedar di situ, bukan hanya sekedar si Marta itu masak di dapur, tidak gitu ya. Tetapi di dalam bagian ini gitu ya, pertama kita harus tahu bahwa di dalam budaya orang Yahudi menerima tamu itu bukan sekedar bentuk sopan santun. Tetapi itu adalah sebuah kehormatan. Apalagi yang menjadi tamunya adalah seorang rabi atau seorang guru yang dihormati oleh orang-orang di lingkungan pada saat itu. Jadi di dalam hal ini gitu ya, tuan rumah itu bertanggung jawab dan juga berkewajiban menyediakan makanan, minuman, tempat untuk beristirahat atau ya kita sebut dengan kamar gitu ya, dan memastikan tamunya itu menerima pelayanan yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya tuan rumah itu gagal melakukan hal-hal semacam itu akan memalukan gitu ya bagi tuan rumah, atau itu akan menjadi aib bagi keluarga itu sendiri. Jadi ketika kita membaca di dalam bagian ini, apa yang dilakukan oleh Marta itu sebenarnya sesuatu hal yang baik.
sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena ia ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus sebagai tamu dan sebagai orang yang dihormati gitu ya. Dan oleh sebab itu dia melakukannya. Nah, tetapi satu hal yang pada akhirnya perlu kita perhatikan bersama-sama gitu ya. Di dalam cerita ini Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marta itu adalah hal yang salah gitu ya. Yesus tidak pernah juga menegur Marta karena ia melayani. Jadi di dalam bagian ini pelayanan yang dilakukan Marta itu bukan masalah. Bahkan kita tahu bahwa Alkitab sendiri mengatakan mendorong setiap kita untuk melayani berkali-kali gitu ya. Tuhan memanggil kita untuk boleh melayani sesama. Lalu di mana letak permasalahannya di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini? Jawabannya itu akan kita temukan di ayat yang ke-40 gitu ya. Di sana Lukas memperhatikan ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hati Marta. Di dalam hati Marta. Jadi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh Marta yang salah, tetapi ada sesuatu di hati Marta yang sedang menguasai perhatiannya, perhatian hatinya gitu. Apakah itu? Mari kita melihat gitu ya. Kita akan mengeksposisi ayat 40 sampai 41, lalu nanti ayat yang ke-42. Yang pertama kita melihat ayat yang ke-40 sampai 41, judul yang saya kasihkan adalah perhatian yang terbagi membuat kita kehilangan fokus kepada Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di ayat 40 di sana dikatakan, tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ini kalau misalnya kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita membayangkan mungkin membayangkan Marta sebagai ibu rumah tangga yang mondar-mandir di dapur gitu ya, masak nasi mungkin ayam atau memastikan piring-piringnya tertata dengan baik dan melakukan hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi dia memastikan semuanya berjalan baik. Tetapi di dalam bagian ini Lukas memakai kata yang jauh lebih dalam daripada sekedar sibuk. Apakah itu? Dia menggunakan kata periospato yang diterjemahkan sebagai ditarik ke berbagai arah gitu ya. Ditarik ke berbagai arah. Jadi bayangannya adalah kita bayangkan saya gitu ya. Saya, tangan kiri saya dipegang Contoh Valen, tangan kanan saya dipegang Laura, baju saya mungkin dipegang sama Simu, Lia, dan juga Semu, Natali. Jadi tidak bisa fokus di satu arah gini gitu ya. Jadi ditarik kemana-mana, ditarik kemana-mana. Nah itu adalah gambaran yang dipakai di dalam bagian ini gitu ya. Jadi seseorang itu tidak mampu berdiri dengan tenang karena ditarik ke berbagai arah oleh banyak hal gitu. Dia bahkan bisa kehilangan keseimbangan, fokusnya. Nah itu gambaran yang dipakai oleh Lukas di dalam bagian ini. Jadi Marta tidak hanya sedang sibuk di dalam bagian ini, tetapi hatinya sedang ditarik ke berbagai arah. Hatinya sedang ditarik ke berbagai arah. Dan kita tahu ketika berbicara tentang hati, maka itu berbicara tentang pikiran gitu ya. Jadi bukan hati organ dalam tubuh, tetapi pikiran. Nah mungkin awalnya Marta itu hanya ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi sedikit demi sedikit pikirannya dipenuhi dengan hal-hal lain. Dia di pikirannya mungkin bertanya-tanya gitu ya, makanannya cukup nggak ya? Terus pikirannya sudah siap belum ya? Enak nggak ya? Atau kenapa ya adik saya tidak membantu saya, Maria tidak membantu saya? Kenapa ya Tuhan tidak menyuruh Maria untuk membantu saya? Dan lain sebagainya. Mungkin itu yang ada di dalam pikirannya Marta pada saat itu. Dan tanpa disadari fokus Marta itu menjadi bergeser gitu ya, perlahan-lahan bergeser. Pada saat itu dia memang sedang berada satu rumah dengan Tuhan Yesus, tetapi pikirannya tidak lagi tertuju kepada Tuhan Yesus yang ada di rumahnya, yang sedang bertamu ke rumahnya, yang sedang mampir ke rumahnya. Dan ini merupakan gambaran kita pada saat ini. Ini adalah gambaran kita pada saat ini. Kita yang hadir gitu ya, kita mengatakan bahwa kita sedang datang beribadah mungkin. Kita membuka Alkitab kita mungkin mulai berdoa, tetapi belum beberapa menit gitu ya, pikiran kita sudah melayang kemana-mana gitu ya. Kita mengingat pekerjaan kita, atau mungkin kita mengingat ada tagihan yang belum selesai, atau mungkin kita keingat anak kita yang ada di rumah, mama kita yang ada di rumah, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga tubuh kita itu hanya masuk ke dalam ruang ibadah. Tangan kita hanya membuka Alkitab, tetapi pikiran kita tidak tertuju kepada yang seharusnya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Perhatian kita pergi kemana-mana. Dan ini yang disebut dengan penyakit zaman now gitu ya.
Banyak hal-hal di sekitar kita itu yang membuat kita tidak lagi fokus. Dan saudara yang kasih Tuhan, dunia pada saat ini gitu ya, yang ada di sekeliling kita pada saat ini, itu sedang berlomba-lomba memperebutkan perhatian kita. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu menginginkan perhatian kita. Bahkan lebih-lebih. Makanya ada yang disebut dengan workaholic gitu ya, orang yang gila bekerja gitu. Lalu juga media sosial menginginkan kita berlebih-lebih. Saya tahu ada beberapa orang yang bermain handphone itu bisa lebih dari 12 jam. Satu hari gitu ya. Tetapi ketika ditanya, apakah engkau ada waktu untuk membaca Alkitab? Tidak. Tetapi bisa bermain TikTok dan lain sebagainya, itu lama sekali gitu ya. Atau mungkin hiburan, bahkan pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi masalahnya bukan hal-hal yang ada di sekeliling kita, pekerjaan, media sosial, handphone, itu bukan suatu hal yang jahat, itu juga bukan suatu dosa gitu ya ketika kita menggunakannya. Tetapi yang menjadi masalah ketika hal-hal yang ada di sekeliling kita itu menggeser atau mengambil tempat yang seharusnya dimiliki oleh Kristus. Kita harus tahu bahwa, kita memang tahu gitu ya bahwa Kristus harus mempunyai tempat yang utama di dalam hati kita. Dan ketika itu digeser, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Dan selanjutnya ada yang menarik di dalam bagian ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus, dia memanggil Marta. Di dalam bagian ini dikatakan, Marta, Marta. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak memanggil Marta dengan nada marah ya, bukan kayak Marta, Marta, bukan gitu ya. Tetapi dia memanggil dengan lembut, Marta, Marta. Nah, kita tahu bahwa ketika nama seseorang disebutkan 2 kali di dalam Alkitab, itu menunjukkan bahwa itu ungkapan kasih gitu ya, yang mendalam kepada seseorang yang sedang dipanggil namanya. Contohnya mungkin Samuel, Abraham, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, dia lagi gak marahin si Marta, tetapi dia sedang memanggil hati Marta yang sedang kehilangan fokus, yang kehilangan pusatnya daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan saudara yang kasih Tuhan, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, di sini Lukas menggunakan 2 kata yang menarik, yaitu merimnao, ya, dan juga toribazo gitu ya. Apa ini artinya gitu ya? Artinya yang pertama itu khawatir, cemas yang berlebihan gitu ya. Perhatiannya sudah mulai terpecahkan gitu ya. Jadi Marta di dalam bagian ini begitu dipenuhi dengan banyak kekhawatiran yang ada di sekelilingnya, sehingga perhatiannya tidak lagi terarah kepada satu hal yang penting. Dan kata yang kedua itu berarti terganggu atau gelisah. Nah, kata ini dari akar yang menggambarkan keributan atau hiruk pikuk gitu ya. Jadi di dalam bagian ini bukan tangan Marta yang sedang sibuk, tetapi juga hatinya itu dipenuhi dengan kegaduhan atau tidak tenang gitu ya. Ibaratnya kota yang sangat-sangat ramai gitu ya. Kita tidak bisa lagi tenang di dalam sesuatu yang penuh dengan kebisingan itu. Jadi itu yang digunakan di dalam bagian ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak menegur Marta karena ia melayani. Yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah kondisi hatinya Marta. Pikirannya telah terpecah ke banyak arah gitu ya. Dan juga batinnya atau pikirannya itu dipenuhi dengan kegaduhan gitu ya. Jadi secara yang terlihat memang Marta mungkin terlihat begitu sibuk melayani Tuhan. Tetapi secara hatinya dia kehilangan ketenangan di hadapan Tuhan itu sendiri. Dan Lukas itu menyusun 3 alur gitu ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Yang pertama perhatiannya ditarik ke banyak arah. Lalu karena banyak perhatian dia terpecah ke banyak arah, jadinya dia dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan di dalam pikirannya. Dan pikiran yang berlebihan itu membuat kehilangan damai di dalam hatinya, ketenangan gitu ya. Tidak ada lagi di dalam diri Marta. Nah saudara yang kasih Tuhan, proses ini juga saya percaya sering kali terjadi di dalam kehidupan setiap kita gitu ya.
Perhatian kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan dan itu akan menghasilkan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran, apapun gitu ya. Dan membawa kita kepada ketidaktenangan. Jadi terkadang bukan aktivitas banyak yang membuat kita lelah, tetapi karena hati kita yang terlalu banyak ditarik oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita, yang membuat kita tidak tenang. Yang kedua ya harusnya, Kristus memanggil kita kepada prioritas yang benar. Itu di ayat yang ke-42. Setelah Tuhan Yesus melihat keadaan Marta gitu ya, perhatikan bagaimana ia menjawab Marta di ayat ke-42 yang selanjutnya. Di sana dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Kalimat ini memang singkat gitu ya, tetapi juga sebenarnya mendalam gitu ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, henos, itu berarti satu yang utama. Lalu ceria, yang itu berarti kebutuhan yang mutlak. Apa maksudnya di dalam bagian ini, dua kata penting ini? Yang pertama henos itu artinya satu, itu bukan sekedar angka, tidak berbicara tentang angka, tetapi menunjukkan kepada satu yang paling utama. Yang paling menjadi satu yang menjadi pusat di dalam kehidupan, satu yang tidak boleh digantikan oleh apapun gitu ya. Jadi di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak sedang berkata bahwa kita hanya boleh melakukan satu aktivitas, tidak. Tetapi Tuhan Yesus sedang berkata bahwa di tengah banyaknya pekerjaan, aktivitas, hal-hal yang ada di sekeliling kita, kita harus punya satu yang dipusatkan, satu yang diutamakan dan itu tidak boleh digeserkan oleh apapun. Itu yang dimaksudkan. Dan di dalam bagian ini satu yang tidak boleh digeserkan itu siapa? Tentu kita tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam konteks ini. Lalu yang kedua, kata yang ceria, LAI memang menerjemahkan di dalam bagian ini adalah kata perlu gitu ya. Tetapi maknanya sebenarnya lebih dari kata sekedar perlu atau berguna. Perlu kan berguna gitu ya. Tetapi di dalam bagian ini sebenarnya juga berbicara tentang kebutuhanmu yang mutlak. Kebutuhan yang mutlak. Dan itu ada perbedaannya gitu ya. Tentang sesuatu yang perlu atau berguna dan juga sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Misalnya kopi itu ada gunanya enggak? Ada ya. Kopi ada gunanya gitu ya. Handphone ada gunanya enggak? Ada. Kita perlu enggak? Perlu. Tapi kalau misalnya kita enggak hidup tanpa handphone masih bisa enggak? Masih bisa kan? Nah tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang air, kan kalau air di tubuh kita itu kalau tidak salah ya, 70% tubuh kita itu dikuasai oleh isinya adalah air gitu ya. Kalau misalnya kita hidup tanpa air kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Kita akan mudah kelelahan, kita akan mudah mati gitu ya. Jadi berbeda. Begitu juga kalau misalnya kita mengatakan oksigen. Oksigen berguna. Dia juga merupakan menjadi kebutuhan kita yang mutlak gitu ya. Karena kalau tidak ada oksigen kita tidak bisa bernafas gitu ya. Jadi ada perbedaannya gitu ya antara yang diperlukan atau yang berguna dan juga yang menjadi kebutuhan mutlak kita yang tidak bisa digeser oleh apapun. Nah, jadi di dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus sedang berkata kepada Marta, Marta ada satu kebutuhan yang jauh lebih penting dari apa yang sedang kamu kerjakan pada saat itu. Pada saat ini gitu ya. Bukan tentang makanan, bukan tentang meja yang harus mungkin kamu rapikan, atau lantai yang harus kamu bersihkan, dan lain sebagainya. Bukan, tetapi aku, firmanku, dan relasi dengan aku itu yang menjadi penting gitu ya. Dan sekali lagi bahwa di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan apa yang dilakukan oleh Marta itu salah. Tetapi yang ingin dikoreksi oleh Tuhan Yesus adalah urutannya gitu ya. Kita berbicara tentang prioritasnya gitu. Berbicara tentang prioritasnya. Marta begitu sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Sampai dia tidak lagi menikmati keberadaan Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Dan itu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kita begitu sibuk dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sampai kita melupakan Tuhan. Selanjutnya di dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maksudnya apa bagian yang terbaik di dalam bagian ini? Nah di dalam budaya orang Yahudi, orang yang duduk di kaki seorang nabi itu berarti memilih menjadi murid gitu ya.
Dan di dalam bagian ini Maria sedang mengambil posisinya sebagai seorang murid yang mau belajar dari gurunya. Dengan kata lain, Maria pada saat itu kalau misalnya saya bayangkan dengan bahasa sekarang gitu ya. Saat ini yang paling aku butuhkan itu bukan menyelesaikan pekerjaan atau aktivitasku di rumah ini untuk tamuku. Tetapi mendengarkan dulu suara guruku. Aku mau berbicara dulu sama dia. Atau aku ingin mendengarkan dia dulu. Itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini gitu ya. Jadi Maria lebih memilih berelasi dulu sama Tuhan Yesus sebelum dia melakukan banyak aktivitas gitu ya. Sebelum dia melakukan pekerjaannya. Ia lebih memilih hadirat Kristus sebelum dia melakukan pelayanannya. Ya, jadi dia bukan tidak mau melayani, bukan tidak mau membantu Marta. Tetapi dia lebih dahulu memilih relasi dengan Tuhan Yesus. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita tahu dengan benar bahwa pelayanan yang benar itu selalu lahir dari hati yang lebih dahulu dipenuhi oleh Kristus. Dari hati yang lebih dahulu mementingkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Kalau misalnya tidak gitu ya, maka tidak ada perbedaan antara kita yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan orang-orang yang di luar sana melakukan aktivitas. Dan kalau misalnya kita boleh jujur di dalam kehidupan setiap kita pada saat ini gitu ya. Kita mirip dengan Marta gitu ya. Pada saat itu Marta dia ditarik oleh banyak aktivitas di rumahnya gitu ya. Tetapi kita yang pada malam hari ini hadir, kita sebagai orang-orang modern, kita ditarik dengan banyak hal yang ada di sekeliling kita. Misalnya bangun pagi gitu ya, kita mungkin mau mematikan alarm yang ada di handphone kita. Tetapi gak sadar kita malah buka WA. Dari WA buka chat orang, balas chat orang, lalu tiba-tiba pindah ke story WA. Lalu mungkin bisa jadi juga gitu ya, tiba-tiba pindah ke TikTok. 1 menit, 2 menit, 3 menit, tiba-tiba sudah berlalu 1 jam. Dan pada akhirnya kita mengatakan, aduh sudah saya gak sempat lagi untuk membaca firman Tuhan. Saya sudah tidak sempat lagi untuk berdoa. Saya harus memasak karena saya harus begini. Itu yang perlahan-lahan menggantikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Kita merasa bahwa tidak punya waktu. Bukan kita tidak punya waktu, tetapi fokus kita, prioritas kita, itu yang perlu dikoreksi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita harus disadarkan dengan satu hal bahwa banyak hal di sekeliling kita itu memang sedang dirancang untuk merebut perhatian kita gitu ya. Seperti handphone, media sosial, bahkan pekerjaan dan lain sebagainya, bisnis, pelayanan kita, semuanya gitu ya. Itu bisa merebut setiap kita dari perhatian kita kepada Tuhan gitu. Dan juga satu hal yang menarik ketika saya mendengarkan khotbah secara online gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini ya. Ironisnya pada saat ini kita sebagai orang percaya, dia mengatakan, kita begitu sibuk melayani tetapi tidak punya waktu lagi bersama dengan Tuhan. Dia mengatakan ironisnya kita sebagai orang percaya begitu sibuk melayani Tuhan tetapi tidak punya waktu lagi untuk bersama dengan Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan secara dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena itu juga yang terjadi kepada Marta dan itu juga yang terjadi kepada setiap kita. Mungkin pada saat ini kita merasa bahwa saya datang beribadah kok setiap hari Rabu, saya datang beribadah kok setiap hari Minggu, saya ikut doa pagi kok. Tetapi mari kita melihat bagaimana relasi kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Mari kita mengoreksi hati kita seperti pujian tadi, selidiki hatiku ya Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau di dalam kehidupan setiap kita kepada Dia? Apakah hati kita tertuju kepada Dia? Mata kita tertuju kepada Dia. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian terakhir ini juga Tuhan Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Apakah itu? Kita tahu di dalam perjanjian lama, kata bagian itu seringkali dipakai untuk menggambarkan warisan atau milik yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan beberapa kali di dalam kitab Mazmur, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku. Artinya apa? Tuhan itu adalah harta yang paling berharga. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian ini bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa Maria telah memilih pribadi yang paling bernilai, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi Maria bukan hanya sekedar duduk di dekat Tuhan Yesus,
bukan hanya sekedar mendengarkan mungkin Tuhan Yesus bercerita apa, tidak, tetapi sedang menikmati kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Dan sekali lagi di dalam bagian ini, tidak ada yang tidak akan diambil darinya. Semua hal yang ada di sekeliling kita itu suatu hari bisa hilang. Apapun itu bisa hilang. Pekerjaan kita, harta kita yang banyak, kesehatan kita bahkan. Tetapi ketika kita merenungkan hubungan kita dengan Kristus, anugerah keselamatan, persekutuan dengan Allah kita, maka siapapun itu tidak akan bisa mengambilnya. Bahkan itu tidak akan pernah bisa hilang di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dan itu yang menjadi penghiburan kita ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Bahwa Kristus adalah bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kita orang percaya. Dan sebagai penutup, mari kita membuka Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Efesus 5 Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Sudah menemukannya semua? Mari kita membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kiranya ini mengingatkan setiap kita bahwa kita boleh menggunakan waktu kita dengan bijak, kita kembali menata prioritas kita, hal yang penting di dalam kehidupan kita, dan kita kembali melihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita tanyakan kepada hati kita apa yang sedang ada di dalam hati kita pada malam hari ini. Apakah sungguh kita sudah mengutamakan Tuhan, memberikan tempat yang paling utama bagi Dia di dalam kehidupan setiap kita? Bapa di surga, kami datang kepadamu, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran uraian firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami pada malam hari ini bahwa seringkali ya Tuhan permasalahan yang besar yang kami hadapi itu bukan karena kami terlalu sibuk di dalam pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetapi karena hati kami yang sudah mulai terbagi, sudah tidak lagi fokus ya Tuhan. Perhatian kami mudah dialihkan oleh apapun. Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu, kiranya Tuhan boleh berkenan mengampuni kami ketika kami lebih cepat membuka layar handphone kami daripada membaca firman-Mu, lebih banyak mendengarkan suara-suara dunia daripada mendengarkan firman-Mu, dan lebih banyak menikmati hal-hal di dunia ini daripada menikmati relasi dengan Engkau. Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Engkau tidak menolak Marta, tetapi Engkau memanggil dia dengan penuh kasih. Demikian juga Tuhan, pada malam hari ini kami percaya bahwa Engkau memanggil kami. Tuhan, kami berdoa, tariklah kembali hati kami yang sudah mulai jauh daripadamu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa menjadikan Engkau pusat kehidupan kami, yang membuat kami terus bersuka cita, dan yang sungguh-sungguh yang membuat kami menjadikan Engkau bagian yang berharga di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk boleh kembali membangun kehidupan kami, secara khusus di dalam kehidupan berdoa kepada Engkau, sehingga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan kembali boleh hangat, kembali boleh menjadi sangat erat ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami boleh hati yang bijaksana dan kami boleh kembali dekat dengan padamu. Dan kami juga rindu ya Tuhan ketika kami kembali untuk bekerja, lalu kembali kepada keluarga kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang akan kami lakukan. Biarlah kami melakukannya semua dari hati yang lebih dahulu ya Tuhan dipenuhi dengan Engkau. Yang lebih dahulu mengutamakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tes. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan mengingatkan kita kembali untuk boleh berada di dalam jalurnya Tuhan, terus fokus di dalam mengikut Tuhan. Kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Namun sebelumnya mari kita akan diiringi dengan pujian. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Terus bait yang kedua. di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Saat ini gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui gadget kita dapat bekerja, dapat belajar, dapat berkomunikasi dan juga memperoleh berbagai informasi. Namun gadget juga sering menyita perhatian kita. Bahkan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk berbicara dengan keluarga, bersekutu dengan Tuhan, ataupun untuk beristirahat, seringkali tergantikan oleh layar yang terus menarik perhatian. Mari kita berdoa bersama-sama agar kita diberikan hikmat dan bijaksana oleh Tuhan, sehingga tidak mengabaikan kehadiran Tuhan maupun kehadiran orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu, kami sungguh bersyukur. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa, bersyukur atas segala sesuatu, bahkan kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus gadget yang boleh ada sampai hari ini yang dapat membantu berbagai kegiatan kami. Bahkan mempermudah berbagai macam aktivitas kami, bahkan juga memperoleh informasi-informasi yang kami butuhkan. Namun kami juga menyadari Tuhan, kehadirannya juga boleh dapat merusak di dalam kehidupan, baik itu rumah tangga maupun hal-hal maupun anak-anak kami juga. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana untuk dapat memakai gadget yang boleh ada ini dengan baik. Bahkan juga kami sebagai orang tua boleh diberikan oleh hikmat oleh Tuhan untuk kami dapat mengawasi anak-anak kami dengan baik. Dan juga boleh berbincang dengan mereka, bahkan apa yang boleh menjadi prioritas dalam hidup mereka. Bahkan juga Tuhan, kami rindu juga Engkau melawat setiap kami, memberikan kekuatan hikmat sebagai orang tua untuk boleh bersama-sama memiliki waktu bersama dengan anak-anak. Terlebih kami memiliki waktu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Yang kedua, kita akan berdoa. Di tengah berbagai tuntutan, hiburan dan juga kesibukan, seseorang dapat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Akibatnya waktu, tenaga dan juga pikirannya lebih banyak dicurahkan kepada hal-hal yang bersifat sementara daripada tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Kelompok wanita akan berdoa agar setiap jemaat menggunakan waktu, tenaga dan juga kesempatan yang Tuhan berikan secara bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Yang kedua akan didoakan oleh kaum pria. Mari kita berdoa agar setiap jemaat memiliki ketekunan dan juga disiplin dalam menjalankan tanggung jawab di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan maupun pendidikan sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga kembali berdoa kepada Engkau. Kami menyerahkan untuk setiap kami sebagai murid-murid-Nya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat menggunakan waktu yang ada, bahkan tenaga, bahkan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh hidup, dalam kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami juga memohon biarlah Kau memberikan kepada kami hikmat untuk bertanggung jawab, untuk dapat melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Baik itu bersaksi kepada orang lain, baik itu memberitakan firman Tuhan. Sehingga orang juga dapat melihat ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Melalui keluarga kami, melalui tutur kata kami, melalui sikap kami, bahkan melalui apapun juga Tuhan. Tapi kami menyadari di dalam kami melakukan semuanya itu akan ada hal-hal yang membuat kami susah. Kami berdoa Tuhan, kekuatan daripada-Mu kami mohon. Biarlah Engkau terus memberikan kepada kami kemauan untuk kami terus berusaha melakukan yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Selanjutnya kita akan doakan secara bersama-sama. Berdoa untuk keluarga bertumbuh melalui kebersamaan, perhatian dan juga komunikasi yang dibangun setiap hari. Namun dalam penggunaan gadget yang tidak terkendali dapat mengurangi kesempatan untuk saling mendengarkan, saling berbincang dan memahami pergumulan satu sama yang lain. Mari kita berdoa agar setiap keluarga membangun budaya saling mendengarkan dan memberikan perhatian yang utuh kepada setiap anggota keluarga. Mari kita juga berdoa agar setiap orang tua memiliki hikmat dalam membimbing anak-anak dalam penggunaan teknologi sehingga mereka bertumbuh dalam karakter yang serupa dengan Kristus. Dan juga kita berdoa agar setiap keluarga mengusahakan waktu kebersamaan yang berkualitas sehingga relasi yang dibangun semakin erat dan menjadi tempat bertumbuh dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami juga kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kami berdoa agar setiap keluarga dapat membangun budaya saling mau mendengarkan apa yang menjadi pergumulan bahkan juga kehidupan hari-hari, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu juga suami dan istri. Biarlah kami boleh membangun keluarga yang hangat, keluarga yang takut akan Tuhan, saling menopang, saling mendengarkan, saling mengutamakan satu dengan yang lainnya. Dan kami juga berdoa agar setiap kami sebagai orang tua memiliki hikmat bijaksana dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, ataupun juga di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Bila kami boleh mempergunakan semuanya itu dengan baik, memimpin anak-anak dan juga mengasihi mereka di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama mendidik anak-anak yang serupa dengan Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, untuk keluarga-keluarga biarlah kami memiliki kebersamaan waktu yang berkualitas.
dengan anak, dengan orang tua, dengan suami dan istri, bahkan juga dengan mungkin dengan pekerja-pekerja kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh menjadi bukti kasih-Nya Tuhan yang hidup dalam diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Amin. Kita juga berdoa. Yang keempat, kita berdoa secara bersama-sama. Kesibukan dan berbagai distraksi digital seringkali membuat waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, bersekutu dengannya semakin berkurang. Akibatnya hati menjadi kurang peka terhadap pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa agar setiap jemaat memiliki kerinduan untuk menyediakan waktu yang berkualitas bagi Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, bahkan mungkin doa pribadi masing-masing dan juga penyembahan di setiap hari. Mari kita juga berdoa agar setiap jemaat semakin peka terhadap kehendak Tuhan, sehingga setiap keputusan, perkataan dan tindakan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa agar setiap keluarga membangun kehidupan doa bersama secara konsisten, sehingga Tuhan tetap menjadi pusat kehidupan dan sumber kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan. Kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan keluarga atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga yang Tuhan percayakan untuk kami jalani ini. Biar Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada kami. Untuk kami boleh menyediakan waktu yang berkualitas dan juga berkualitas bagi persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Terkhusus di dalam kami mengikut Tuhan. Biarlah kami juga menyediakan waktu kami untuk membaca firman Tuhan. Doa pribadi bahkan penyembahan kami setiap hari. Mungkin terkadang kami kekurangan waktu, tapi kami percaya Tuhan di setiap pekerjaan kami pun tetap bisa berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan juga dalam pekerjaan kami juga dapat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak membedakan antara waktu dengan hal-hal yang harus khusus. Tapi setiap harinya, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan, itu boleh kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Walau mulut kami tidak berbicara, tapi kami punya hati yang bisa terus berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Sehingga hikmat bijaksana daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, terkhusus mereka yang baru membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Kita doakan biarlah mereka boleh diberikan kekuatan dalam menghadapi mungkin pergumulan-pergumulan keluarga mereka, terkhusus pengenalan karakter satu dengan yang lainnya. Atau mereka sudah memiliki anak yang pertama, mungkin banyak hal yang harus beradaptasi, mungkin itu membuat seorang ibu stres dalam menghadapinya. Kita doakan biarlah Tuhan terus menolong, menguatkan, bahkan juga bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami juga teringat untuk rekan-rekan, saudara, sahabat kami yang mungkin saat ini mereka sedang menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Dalam segala keterbatasan mereka Tuhan, kami berdoa bila Engkau terus menguatkan, berikan juga hikmat bijaksana, baik itu dalam mereka mengenal satu dengan yang lainnya dalam pernikahan yang baru. Bahkan juga jikalau mereka sudah dikaruniai anak, biarlah mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan, dapat saling membantu antara suami dan istri, bahkan juga dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga tetap bisa menyediakan waktu mereka antara anak, antara suami, juga antara keluarga, dia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka boleh bisa kuat menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang mungkin berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Mohon Tuhan,
kekuatan daripada Tuhan menguatkan setiap rumah-rumah tangga yang baru. Bahkan kami juga berdoa untuk rumah tangga yang sudah lama. Biarlah mereka juga semakin kuat di dalam Tuhan. Kasih mereka tidak menjadi hambar, tapi mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Yang terakhir saya persilahkan kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita berdoa. Amin. Kepada Muse Ince akan menutup kita di dalam doa. Dipersilakan. Bapa kami yang di surga, biarlah kami boleh memfokuskan diri dengan hal-hal yang penting, hal yang utama yang Engkau inginkan. Tuhan, jangan sampai kami melakukan hal-hal yang kami anggap penting, tetapi sebenarnya itu mengganggu hubungan kami dengan Engkau, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan berkeluarga. Dan saat ini kami bersama hendak menyelesaikan akan doa malam ini. Kami mengarahkan hati dan memohon Tuhan yang terus menyertai dan melindungi kami. Tuhan yang terus menuntun kami. Tuhan yang tolong agar kami boleh menjadi pelaku firman. Karena itu kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, kasih karunia dari Roh Kudus boleh menaungi setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun mereka yang berada di rumah. Mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Doa teduh. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang pada malam hari ini boleh bersama-sama dengan kita dalam ibadah doa kita. Pengumuman Rabu tanggal 15 Juli 2026 akan dilayani oleh Pendeta Ince di dalam tema uang dan kesetiaan. Mohon kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah doa selanjutnya. Kalau ada pengumuman tambahan, ada ibadah doa pagi, kita bisa mengikutinya bersama-sama pada hari Kamis dan juga pada hari Sabtu secara online dan juga on-site. Mohon Bapak Ibu boleh menyediakan waktu bersama-sama di dalam ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati, ada berkat Tuhan yang akan kita nikmati pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji